Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monika Handayani. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar dengan kode 4 PDGK 4107. Perkenankan, saya di sini akan menjelaskan skema modus pelayanan perkuliahan dalam tutoran online untuk kode mata kuliah dan mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar. Untuk mata kuliah PDGK 4107, teman-teman bisa mengaksesnya di dalam e-learning.ut.ac.id. Tampilannya seperti ini. Jadi ada pendahuluan, ada sesi 1 sampai 8, dan untuk tutor ini tampilannya seperti ini. Silahkan dituliskan nama tutor dan alamat email supaya mahasiswa mudah menghubungi tutor-tutor dan diberikan keleluasaan dalam menjalin komunikasi. Jadi di sini teman-teman tutor silahkan menginsert video rekaman baik dari YouTube maupun dari insert video recording yang ada dalam skema layanan e-learning. Di situ silahkan teman-teman tutor untuk memperkenalkan diri dan juga menjelaskan secara singkat bagaimana perkuliahan praktikum IPA di sekolah dasar ke depannya seperti apa. Jadi, seperti namanya, praktikum IPA di sekolah dasar merupakan kegiatan perkuliahan yang full di situ atau penuh di situ mahasiswa melakukan kegiatan praktikum atau percobaan pada materi-materi IPA yang sudah dipelajari sebelumnya di dalam mata kuliah konsep dasar IPA. Jadi praktikum IPA ini adalah mata kuliah yang berbobot 3 SKS dengan yang terdiri dari 9 modul di dalamnya. Jadi teman-teman silahkan dicek lagi bahan materi pokoknya dan juga dipelajari apa saja kegiatan praktikum yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan bagaimana tutor itu bisa membimbing mahasiswa melalui kegiatan praktikum. Karena di dalam bahan materi pokok atau BMP itu teman-teman mahasiswa akan mengikuti panduan di situ cara kerjanya seperti apa, kegiatan praktikumnya, alat dan bahannya, lalu pengumpulan datanya seperti apa, baik tabelnya, lalu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silahkan dicermati dan dibaca dulu sebelum masuki mata kuliah PDGK 4107 di e-learning-nya. Baik, secara singkat untuk daftar praktikum di dalam mata kuliah praktikum IPA ini seperti ini secara singkat. Jadi ada 9 modul, yang di dalam 9 modul itu ada beberapa kegiatan praktikum atau yang kami sebut dengan KP. Ada KP 1 sampai 2 dan 3 dan seterusnya. Dan di situ ada jenis percobaannya, bimbingan atau di sini bimbingan itu yang dimaksud adalah wajib dan waktu unggahnya. Jadi perlu diketahui untuk praktikum bimbingan ini ada penilaian proses yang dilakukan eee, oleh tutor. Jadi di sini teman-teman mahasiswa itu sifatnya wajib untuk mengunggah video kegiatan praktikum yang telah teman-teman lakukan sehingga tutor dapat memberikan penilaian penilaian proses, tidak hanya penilaian dari laporannya saja. Oke, dari modul pertama itu ada makhluk hidup dengan kegiatan praktikum ada 3, terdiri dari ciri-ciri makhluk hidup, simbiosis, dan pertumbuhan. Sampai modul seterusnya, modul 9, di sini saya akan jelaskan tagihan di setiap unggah laporan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan mengunggah laporan di sesi ketiga, 5, dan 7. Di mana di setiap sesi tersebut ada beberapa jumlah laporan atau kegiatan praktikum yang harus dilakukan. Oke, mulai dari sesi ketiga, teman-teman mahasiswa akan diminta melakukan kegiatan praktikum bimbingan atau wajib mengenai modul 1 makhluk hidup dengan KP ciri-ciri makhluk hidup dan tumbuhan, dan KP 3 pertumbuhan, perkembangbiakan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ini sifatnya wajib. Jadi silakan teman-teman mahasiswa melakukan kegiatan praktikum bimbingan pada 2 kegiatan percobaan tersebut. Nanti dipilih salah satu saja karena di setiap KP itu ada beberapa kegiatan praktikum lainnya, dipilih salah satu yang kira-kira teman-teman mahasiswa sanggup untuk melakukannya. Lalu, perlu kami informasikan juga, jadi dalam seluruh daftar praktikum ini terdapat
10 praktikum bimbingan yang wajib teman-teman mahasiswa kumpulkan atau lakukan, dan 4 praktikum mandiri yang teman-teman mahasiswa bisa, lakukan dan dipilih. Ada, 4 praktikum mandiri yang terdiri dari 2 praktikum mandiri fisika atau bidang ilmu fisika dan 2 praktikum mandiri untuk bidang ilmu biologi. Jadi, sesuai dengan, tagihannya nanti untuk praktikum mandiri simbiosis dalam modul 1 silakan jika teman-teman sanggup, lakukan juga praktikum mandiri, simbiosis pada modul 1. Jadi, untuk sesi 3 nanti teman-teman akan mengumpulkan, 5 laporan terdiri dari 4 laporan bimbingan dan 1 laporan mandiri. Dengan ketentuan teman-teman sanggup untuk melakukan, praktikum mandiri simbiosis. Jika memang, sanggup, jika tidak sanggup, maka di sesi ketiga teman-teman silahkan mengumpulkan laporan bimbingan, eee, saja, gitu. Oke, dan di sesi kelima nanti teman-teman, juga akan melakukan praktikum bimbingan, yaitu jenis zat dalam, makanan. Dipilih saja mau uji karbohidrat, uji lemak, atau uji protein, silakan dipilih salah satu. Lalu teman-teman juga akan melakukan praktikum bimbingan gerak dan juga melakukan praktikum bimbingan jenis dan bentuk gelombang. Untuk mandirinya silakan teman-teman pilih, beberapa praktikum mandiri. Ini ada praktikum mandiri dari biologi, pencernaan makanan. Untuk gaya gerak pesawat sederhana, ini adalah praktikum mandiri fisika. Jadi teman-teman silakan pilih, apakah akan, mengumpulkan dua-duanya fisika atau, satunya fisika, satunya biologi. Jadi untuk sesi kelima, jika teman-teman, akan mengumpulkan praktikum mandiri juga, maka ada 5 laporan, terdiri dari 3 laporan bimbingan atau wajib dan 2 laporan praktikum mandiri yang terdiri dari praktikum mandiri fisika atau biologi, fisika dan biologi, atau hanya dua-duanya dari fisika. Terserah, kesanggupan teman-teman dan, disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan teman-teman untuk penyediaan alat dan bahannya. Lalu di sesi ketujuh nanti teman-teman akan melakukan praktikum bimbingan juga yang bersifat wajib pada sifat cahaya, lensa cembung, dan kelistrikan. Di sini sifatnya wajib, jadi silakan teman-teman lakukan, kegiatan percobaan tersebut dan dipilih salah satu saja karena dalam kegiatan percobaan tersebut ada beberapa kegiatan percobaan lainnya. Untuk kegiatan percobaan mandirinya, jika, di awal teman-teman sudah, memilih untuk kegiatan percobaan yang full, fisika, nanti di kegiatan, sesi ketujuh silakan teman-teman, pilih kegiatan, praktikum mandiri yang full biologi. Atau sebaliknya, jika teman-teman di depan di sesi kelima dan sesi ketiga sudah, eee, mendapat melakukan kegiatan praktikum mandiri full biologi dan fisika, silakan cari salah satu kegiatan, praktikum mandiri yang full fisika atau biologi. Nah, untuk diketahui untuk getaran dan bunyi, kegiatan praktikum ini adalah kegiatan praktikum berkaitan dengan fisika, telinga itu biologi, mata itu biologi, lalu untuk kemagnetan itu fisika, udara dan batuan itu fisika, alam semesta itu fisika juga termasuk di situ. Jadi silakan teman-teman pilih. Jadi nanti di setiap, sesi ada beberapa kegiatan, praktikum yang dikumpulkan. Biasanya itu ada 5 kegiatan praktikum yang dikumpulkan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, di kegiatan praktikum ini, di tutornya, teman-teman tidak hanya membuat laporan dan melakukan praktikum saja, tetapi keaktifan dan juga kehadiran teman-teman juga ikut, dinilai. Jadi ada proses diskusi yang harus teman-teman lakukan dan juga pengumpulan laporan, otomatis teman-teman juga harus laporkan di situ. Dan untuk, video perekaman teman-teman melakukan kegiatan laporan, silakan dicantumkan linknya dari Google Drive atau dari YouTube, cantumkan di dalam laporannya atau di LKP-nya.
Teman-teman mahasiswa, jika masih kesulitan mengakses BMP, teman-teman juga bisa mengaksesnya dalam RBVUT atau pustaka.ut.ac.id dengan menggunakan user dan password yang sudah tertera di dalam e-learning-nya atau menggunakan user dan password untuk masuk ke e-learning-nya. Ini untuk tampilan di dalam e-learning untuk tutor, ada ratsatnya, silahkan di-download ratsatnya, lalu ada panduan teman-teman tutor untuk mengentri nilai diskusi, membuat sapaan, dan juga menambahkan sumber belajar jika memang sumber belajar tersebut dirasa kurang oleh teman-teman tutor. Lalu ini tampilan untuk sesi 1, silakan tutor membuat sapaannya. Jadi di sini ada penjelasan kegiatan praktikum yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang terdiri dari ciri-ciri makhluk hidup untuk kegiatan praktikum bimbingan yang sifatnya wajib dan juga kegiatan praktikum mandiri yaitu simbiosis. Jika teman-teman ingin melaksanakan praktikum mandiri pada sesi 1. Ya, jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa untuk checklist kehadiran dan menanggapi diskusi di setiap sesinya. Lalu memasuki sesi 2, nanti teman-teman mahasiswa juga akan diingatkan untuk melakukan kegiatan praktikum ini. Jadi di kegiatan praktikum ketiga yaitu pertumbuhan, perkembangbiakan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Itu adalah termasuk praktikum bimbingan yang sifatnya wajib, jadi silakan teman-teman lakukan. Untuk simbiosisnya di praktikum mandiri, ini adalah pilihan. Jika teman-teman sanggup, silakan lakukan juga sekaligus. Dan teman-teman mahasiswa juga diminta untuk checklist kehadiran dan juga menanggapi diskusi. Selanjutnya di sesi 3, tetap ada penjelasan, ada beberapa praktikum yang harus dilakukan, yaitu di KP1, ekosistem darat, dan KP2, pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen pada perkecambahan, silahkan dilakukan dan dibuat laporannya. Dan di sesi ini, teman-teman bisa mendownload LKP dengan mengklik template LKP di sini, nanti muncul template-nya atau format laporan kegiatan praktikum yang harus dibuat. Dan di sesi 3 ini, teman-teman mengumpulkan laporan kegiatan praktikum yang sudah teman-teman buat, beserta link video dan lain sebagainya, silahkan ditempelkan di dalam LKP, diunggah di tugas 1. Selanjutnya, di sesi keempat, untuk sesi ketiga, teman-teman mahasiswa berarti akan mengumpulkan sebanyak 4 laporan. Oke. 4 laporan, yaitu laporan bimbingan yang wajib dan 1 laporan mandiri jika sanggup. Jadi totally kalau ditambah dengan laporan mandiri itu teman-teman mahasiswa akan mengumpulkan 5 laporan. Tetapi jika laporan mandirinya tidak sanggup dikerjakan untuk dikerjakan di sesi selanjutnya, berarti ada 4 laporan bimbingan yang sifatnya wajib dikumpulkan di sesi ketiga. Di sesi keempat, nanti teman-teman mahasiswa akan melakukan kegiatan praktikum mengenai mengenai KP1, jenis zat dalam makanan. Silakan dipilih saja mau uji karbohidrat, uji lemak, atau uji protein. Dan melakukan kegiatan praktikum mandiri juga jika mampu di KP3, pencernaan makanan. Jadi di kegiatan praktikum itu sendiri, untuk kegiatan praktikum mandiri itu terserah teman-teman mau dilakukan dari awal sesi atau di tengah sesi. Yang penting jumlahnya itu ada 4, yang terdiri dari 2 praktikum fisika dan 2 praktikum biologi. Selanjutnya, untuk sesi 5, di sini teman-teman juga akan diingatkan untuk mengupload tugas, yaitu berupa laporan kegiatan praktikum beserta linknya yang sudah ditempel di LKP. Dan teman-teman juga akan diingatkan untuk melakukan kegiatan praktikum bimbingan yang wajib gerak dan praktikum bimbingan yang wajib jenis dan bentuk gelombang. Serta jika di awal di sesi 3 itu teman-teman tidak ada laporan mandiri, berarti di sini harus ada 2 laporan mandiri yang dikumpulkan, yang terdiri dari fisika dan biologi, atau 2 laporan bimbingan fisika saja atau 2 laporan bimbingan biologi.
Jadi total itu ada 3 laporan bimbingan wajib yang dikumpulkan di sesi 5 dan 2 laporan laporan mandiri jika di awal tidak ada laporan mandiri yang dikumpulkan. Namun jika di awal sudah ada 1 laporan mandiri yang dikumpulkan, yaitu sudah mengumpulkan kegiatan praktikum simbiosis, maka di sini hanya 1 laporan mandiri saja tidak apa-apa. Jadi ada 4 untuk dengan catatan di sesi 3 sudah mengumpulkan laporan mandiri. Lalu di sesi 6, teman-teman mahasiswa akan diingatkan untuk melakukan kegiatan praktikum bimbingan sifat cahaya dan lensa cembung dan cekung. Di sini juga untuk kegiatan praktikum mandirinya silakan dipilih jika di awal teman-teman mahasiswa sudah melakukan 3 kegiatan praktikum mandiri, silakan di sini pilih salah satu. Namun jika belum, silakan dipilih satu saja atau satunya bisa di sesi selanjutnya di sesi 7. Di sesi 7, teman-teman juga akan diingatkan untuk melakukan praktikum bimbingan yang sifatnya wajib, yaitu kelistrikan, dan 1 praktikum mandiri. Jadi di awal itu di sesi 6, teman-teman bisa melakukan kegiatan praktikum mandiri atau melakukan semuanya di sesi 7. Totally, yang wajib dikumpulkan di sesi 7 nanti adalah 3 laporan bimbingan praktikum wajib dan 2 atau 1 laporan kegiatan praktikum mandiri. Dan jangan lupa untuk di sesi 7, teman-teman mahasiswa silahkan diklik untuk mengevaluasi tutor-tutornya supaya menjadi bahan pertimbangan kami di prodi apakah tutor tersebut melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan menjadi saran ke depannya untuk kami untuk perbaikan penyelenggaraan praktikum IPA di sekolah dasar dengan skema layanan tutor. Lalu di sesi 8 ini adalah istilahnya teman-teman mahasiswa dan juga tutor adalah mereview seluruh kegiatan praktikum yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama ini, jadi diberikan saran kelemahannya di mana dan biasanya itu adalah diberikan ke solusi seperti apa kegiatan praktikum yang harusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman itu seperti apa, diberikan gambaran kepada di sesi 8. Oke, jadi untuk tempat LKP-nya atau laporan kegiatan praktikumnya tampilannya seperti ini. Silakan teman-teman mahasiswa bisa unggah. Dan di sini ada judul covernya, laporan kegiatan praktikum. Ditulis di sini untuk judul kegiatan praktikum yang dilakukan. Jadi di situ kan di daftar praktikumnya sudah ada beberapa judul kegiatan praktikum bimbingan dan mandiri. Silakan dituliskan di sini. Lalu dituliskan nama teman-teman mahasiswa di sini dan juga NIM. Selanjutnya dituliskan UPBJJ-nya, apakah atau UT daerah ya sekarang namanya dijelaskan UT daerah mana dan tahunnya adalah tahun 2003. Data mahasiswanya juga sama, silakan diberikan foto teman-teman mahasiswa, nama, NIM, ID, program studi dan nama sekolah, lalu data tutornya adalah tutor yang ada di dalam e-learning, silakan dimasukkan ke dalamnya, dan pernyataan kehasilan karya silakan diisi nama mahasiswa, NIM, program studi, dan juga tanda tangan dan nama terangnya. Ini digunakan sebagai bukti teman-teman itu benar-benar melakukan kegiatan praktikum dan tidak hanya asal copy paste, tapi karena teman-teman benar-benar melakukan kegiatan praktikum dan surat pernyataan kehasilan karya ini sebagai bukti supaya teman-teman tidak melakukan plagiasi. Lalu di sini adalah sistematika laporan IPA-nya, praktikum IPA-nya. Silakan untuk judul, percobaan, tujuan, alat, dan bahan. Ini semua ada di dalam BMP, jadi silakan ditambahkan di sini. Landasan teori juga ada di BMP, silakan ditambahkan. Nah, baru di hasil pengamatan dan pertanyaan-pertanyaan silakan teman-teman jawab dan kesulitan yang dialami silakan teman-teman jawab. Jika ada daftar pustaka silakan ditambahkan. Nah, untuk skornya ini sebenarnya untuk mempermudah tutor untuk melakukan penilaian pada laporan nanti. Oke, untuk foto dan video praktikum di sini teman-teman harus ada 3 bukti. Biasanya itu dari pembukaan, jadi awal penyiapan alat dan bahannya.
Di sini, silahkan diberikan link videonya dan proses kegiatannya, link videonya saja dari YouTube atau Google Drive atau aplikasi lain yang mendukung. Jangan lupa di-setting supaya bisa, tampil di umum ya, jadi tidak hanya di-keep oleh, teman-teman mahasiswa. Lalu di sini juga diberikan link video dan foto hasil akhir dari kegiatan praktikum. Di sini deskripsinya silakan dijelaskan deskripsi video tersebut, gitu. Baik. Eee, untuk kegiatan praktikum akan dilakukan dalam 8 sesi, jadi, ke depannya teman-teman mahasiswa, diminta untuk aktif dalam diskusi dan juga benar-benar melakukan kegiatan praktikum sebagaimana, arahan dalam, kegiatan di BMP, silakan disesuaikan saja. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.